Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah dalam pertemuan ini kita akan teruskan kepada ayat yang ke-58, 59, 60, 61, 62 dan 63 dari surah Maryam. Ayat 58 hingga 63 dari surah Maryam, yaitu menerangkan tentang janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menjanjikan untuk orang-orang yang bertakwa Allah sediakan surga. Surga Adnan, yaitu surga yang mereka akan tempati selama-lamanya. Kemudian mereka akan diberi rezeki pagi dan petang. Kemudian mereka akan mendapatkan kenikmatan yang tidak ada tolok bandingnya, tidak ada taranya, yang sifatnya sempurna, yang tak pernah dijumpai oleh manusia di dunia ini. Tak pernah mata melihatnya tentang keindahannya, tak pernah telinga mendengarnya tentang keriuhannya, kemudian ucapan yang banyak kebaikan yang didengar di dalam surga, dan tak pernah tergetar di dalam hati seperti apa. Karena memang surga adalah pemberian khusus yang istimewa yang Allah berikan nanti di akhirat kelak, dan tak pernah ada di dunia ini. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Nah, ini yang selalu kita dengar, yaitu tentang surga. Tak pernah ada mata yang melihatnya, melihat surga tersebut. Tak pernah ada telinga yang mendengarnya, suasana yang mungkin kita dengar dengan telinga kita, dan tidak pernah tergetar di dalam hati manusia. Itu adalah perkataan untuk menerangkan sempurnanya surga yang akan ditempati oleh orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia ini berupa nikmat iman di dalam hati, nikmat yakin di dalam hati, sehingga dengan keimanan dan keyakinan tersebut mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Allah berikan kepada mereka petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi seperti para nabi dan rasul. Mereka dari keturunan Nabi Adam, dari orang-orang yang diangkut di dalam bahtera bersama dengan Nabi Nuh. Mereka juga keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka adalah orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka bersungkur sujud dan menangis. Jadi ada bersungkur sujud, menangis.
Nah, mereka inilah orang-orang yang nanti akan menempati surga. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Kemudian sebagaimana biasa di dalam Al-Quran, Allah selalu apabila disebutkan tentang surga, Allah juga menyebutkan tentang neraka. Nah, tentang neraka Jahannam, ada satu tempat yang paling bawah, bagian bawah dari neraka itu adalah namanya Lembah Ghayya. Lembah Ghayya itu Allah sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti nafsu syahwat. Nah, kalau tadi orang-orang yang beriman membuktikan keimanan mereka, ada pula orang-orang yang tak mau beriman, tak mau menjalankan perintah Allah, melakukan kemaksiatan, maka Allah tempatkan mereka nanti di dalam neraka bahagian yang paling bawah. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan dua penyampaian, yaitu satu yang membuat kita menjadi berharap, bergembira, tetapi satu lagi membuat kita menjadi takut karena ada ancaman atau peringatan. Nah, inilah dua bentuk redaksi, bentuk penyampaian di dalam Al-Quran, yaitu sesekali Allah menyampaikan berita gembira tentang kenikmatan di dalam surga, dan pada kali yang lain Allah menyebutkan pula tentang neraka yang menakutkan. Mudah-mudahan insya-Allah dengan penyampaian melalui firman-firman Allah yang kita pelajari ini, kita terima dengan hati, dengan iman yang ada dalam hati, sehingga bertambah keimanan kita. Kemudian mudah-mudahan akan terpinggirkan terus hawa nafsu yang juga dalam hati kita, sehingga kita menjadi berhati-hati dan berwaspada dari melakukan kemaksiatan. Kita berharap mudah-mudahan kita akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian kita juga memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dihindarkan dari api neraka. Ini yang selalu kita minta kepada Allah dalam doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fil akhirati hasanah, di hari akhirat itu kebaikan adalah surga. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami ya Allah dari siksa api neraka. Biasanya banyak kita berdoa, meminta, kemudian di akhir sekali permintaan kita itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ini diajarkan langsung oleh Allah Ta'ala, maka kita pun mengamalkannya, khususnya adalah ketika jemaah haji itu bertolak dari Arafah menuju Mina. Selesai saja para jemaah haji itu berwukuf di Arafah, kemudian bergerak ke Mina, maka di dalam pergerakan itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa, yaitu doa yang kita baca berulang kali adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi pemahaman kita, pengetahuan kita tentang hidup ini, bahwasanya hidup ini tidak berakhir dengan kematian, tidak. Hidup ini tidak berakhir dengan kiamat, tidak. Di sana ada lagi kehidupan selepas kematian, selepas kiamat, yaitu kehidupan yang abadi, yang sifatnya adalah balasan, dan yang menjadi penguasanya adalah Allah. Maka biasa kita dengar Allah penguasa pada hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Allah adalah penguasa pada hari pembalasan. Maka kita duduk sejenak mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Kemudian juga mengingatkan diri kita supaya jangan sampai kita lupa atau lalai, dan na'udzubillah jangan sampai kita tersesat dari jalan yang lurus. Selanjutnya kita akan membaca ayat-ayat yang akan kita pelajari, kemudian kita akan terjemahkan nanti. Selepas itu barulah kita akan teruskan kepada tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat, sehingga mudah-mudahan lebih mudah untuk kita amalkan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa buqiyya fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Cukup banyak, cukup panjang ayat ini, tetapi sebenarnya ayat ini amat mudah untuk difahami karena berkaitan dengan peringatan dan juga berita gembira yang sudah biasa kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita terjemahkan kata per kata, ulaika, mereka itu siapa yang dimaksudkan? Mereka yang disebutkan sebelumnya. Siapa yang disebutkan sebelum ayat ini? Para nabi, yaitu Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi siapa lagi? Nabi Harun, Nabi Ismail, Nabi Idris alaihi salam. Mereka itu alladzina, orang-orang yang an'amallah, Allah telah memberi nikmat alaihim, ke atas mereka, minan nabiyyin, yaitu dari kalangan para nabi. Mereka itu dari kalangan para nabi, min dzurriyyati, dari keturunan Adam, Nabi Adam. Ini manusia pertama yang disebut dalam ayat ini. Wa mimman, dan mereka itu adalah dari kalangan orang-orang yang hamalna, kami angkut, ma'a Nuh, bersama dengan Nuh. Allah mengangkut orang-orang tersebut dalam bahtera bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam. Berarti orang-orang yang diselamatkan dari banjir besar. Wa min, dan mereka itu dari kalangan dzurriyyati, dzurriyyat, keturunan Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Israil, dan Israil. Israil yang dimaksudkan ini adalah Nabi siapa? Yang bergelar Israil? Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub. Nabi Yakub itu siapa? Anak Nabi Ishak. Nabi Ishak itu siapa? Anak Nabi Ibrahim. Bermakna Israil itu cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Israil itu gelar Nabi Yakub. Isra, kekasih, il, Allah, bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Kemudian dibawa ke bahasa Arab. Israil, kekasih Allah. Yang dimaksudkan adalah Nabi Yakub alaihi salam. Wa mimman, dan dari kalangan orang-orang yang hadaina, kami beri petunjuk mereka. Wajtabaina, dan dari kalangan orang-orang yang kami pilih mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka. Kemudian Allah terangkan tentang keadaan mereka itu seperti apa, dan mudah-mudahan keadaan kita juga seperti itu. Iza, apabila tutla, dibacakan, alaihim, ke atas mereka, ayatul rahman, ayat-ayat Allah, seperti Al-Quran. Kalau dahulu Zabur, Taurat, kemudian juga Injil, kharru, mereka itu bersungkur, sujada, sujud,
bersungkur sujud. Bersungkur itu merendahkan, sujud itu mencecahkan kening di bumi, di tanah. Wa buqiya, dan juga menangis. Mereka itu orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, dari keturunan Nabi Adam, dan dari kalangan orang-orang yang kami angkut bersama dengan Nabi Nuh, dan dari kalangan keturunan Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Israel, dan dari kalangan orang-orang yang kami beri petunjuk dan orang-orang yang kami pilih. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, mereka bersungkur sujud dan menangis. Ayat berikutnya, fa khalafah, maka khalafa ini menggantikan. Min ba'dihim, selepas mereka, khalfun, pengganti yang buruk. Jadi pengganti yang buruk menggantikan mereka. Tadi yang disebutkan dengan kumpulan orang-orang baik. Nah, rupanya ada pula generasi yang buruk, adha'us salah, mereka meninggalkan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti nafsu syahwat. Kira-kira pada hari ini ada tak yang meninggalkan salat? Yang mengikuti nafsu syahwat? Berarti jadi pelajaran. Fasaufa, maka nanti pasti yalqauna, mereka akan menemui ghayya. Ghayya di sini ada yang menerjemahkan kesesatan, ada yang menerjemahkan kerugian, ada juga yang menerjemahkan adalah neraka, satu bahagian dari neraka jahanam yang paling bawah. Illa, kecuali, kita sambung dulu ayat ini. Kecuali, siapa yang dikecualikan sehingga tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Man, siapa yang taba, bertaubat, meskipun dia telah meninggalkan sholat dulu, kemudian mengikuti nafsu syahwat dulu, tapi sekarang telah bertaubat. Nah, itu dikecualikan. Wa amana, dan beriman, wa amila salihan, dan beramal saleh, faulaika, maka mereka itu yadkhuluna, memasuki al-jannah, syurga. Wala yuzlamuna, dan tidak akan dianiaya syai'an, sedikit pun. Maknanya pahala mereka tidak akan dikurangi. Berapa banyak amal ibadah yang mereka telah kerjakan sekarang sebelum kematian, maka nanti di hari akhirat akan dibalas sempurna. Maka datanglah selepas mereka pengganti yang buruk, yang meninggalkan salat dan mengikuti nafsu syahwat, maka pasti nanti mereka akan menemui kerugian atau kesesatan atau lembah di neraka jahanam. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dianiaya sedikit pun. Ayat berikutnya, jannati adnin, surga-surga adnan, allati, yang wa'adar rahman, Allah telah berjanji ibadahu, kepada hamba-hambanya, bil ghaib, dengan ghaib. Dengan ghaib ini maknanya meskipun hamba itu tak melihat surga yang dijanjikan itu, tapi hamba itu yakin, percaya, maka Allah akan menepati janjinya, hamba itu akan dimasukkan ke dalam surga yang dijanjikan itu. Innahu, sesungguhnya janji Allah itu, kana, adalah, wa'duhu, janjinya, janji Allah itu, ma'tiya, pasti akan datang. Maknanya pasti akan menjadi kenyataan. Kita sambung dahulu. La yasma'una, mereka tidak mendengar, fiha, di dalamnya, di dalam surga yang akan mereka masuki itu, lagwan, perkataan yang sia-sia. Perkataan yang akan didengar, perkataan yang baik-baik, yang bermanfaat saja. Illa, kecuali salama, ucapan salam, dalamnya itu salam, salam. Walahum, dan bagi mereka, rizquhum, rezeki mereka, fiha, di dalamnya, di dalam surga, bukratan, pada waktu pagi, wa asyiyya, dan pada waktu petang. Kita sambung terus. Tilka, itulah dia, al-jannah, surga, allati, yang nurithu, kami berikan,
min ibadina, kepada hamba-hamba kami, mangkana, adalah mereka itu hamba kami yang taqiyya, bertakwa, adalah hamba yang bertakwa. Allah akan berikan kepada hamba yang bertakwa. Kita baca, surga-surga Adnan yang Allah Maha Pengasih telah menjanjikan kepada hamba-hambanya dengan gaib. Sesungguhnya janji Allah itu adalah janji yang pasti akan dipenuhi atau datang. Mereka tidak akan mendengarkan di dalamnya, di dalam surga, perkataan yang sia-sia kecuali ucapan selamat. Dan bagi mereka itu rezeki mereka di dalamnya, dalam surga, pada waktu pagi dan petang. Itulah dia surga yang kami berikan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Jadi ayat-ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang balasan yang Allah sediakan untuk manusia. Manusia ada dua kumpulan, kumpulan orang-orang beriman seperti kumpulan para nabi dan rasul yang telah disebutkan dalam ayat-ayat sebelum ini, dan orang-orang yang Allah beri hidayah, dan orang-orang yang Allah pilih dari kalangan hamba-hamba yang soleh, kemudian juga dari kalangan orang-orang beriman yang biasa, yang mungkin orang-orang beriman yang biasa itu melakukan kemaksiatan, tetapi selepas itu mereka bertaubat kepada Allah. Kalau kalangan para nabi dan rasul tidak, makanya Allah pisahkan dalam ayat yang berbeda. Kalangan para nabi dan rasul itu tidak pernah melakukan kesalahan atau kemaksiatan, karena mereka itu adalah orang-orang yang maksum. Maksum maknanya adalah yang dijaga, dipelihara dari melakukan kemaksiatan. Tetapi ada dari kalangan orang-orang beriman, bukan kalangan para nabi dan rasul, mereka itu melakukan kemaksiatan, mengikuti hawa nafsu. Mereka meninggalkan sholat, mengikuti nafsu syahwat, kemudian melakukan kemaksiatan. Tetapi selepas itu mereka bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, kemudian mereka beriman, membuktikan keimanan dan beramal soleh, menebus diri sebelum kematian tiba. Maka nanti di hari akhirat mereka dihindarkan dari neraka dan mereka dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Suasana dalam surga itu indah sekali, nyaman, tenang, damai, tak pernah mendengar kata-kata yang buruk, yang tercela. Di dalamnya adalah perkataan yang menyenangkan hati saja. La yasma'una fiha lagwaw wala ta'thima illa kilan salaman salama. Mereka tak pernah di dalam surga itu, penghuni surga tak pernah mendengarkan perkataan yang sia-sia, perkataan yang buruk, perkataan yang tercela. Yang mereka dengar adalah perkataan yang baik-baik, yang menyenangkan. Kalau di dunia ini bagaimana? Pernah mendengar perkataan yang buruk, tercela? Oh, sering. Apalagi berada di tempat yang tak baik. Masya Allah. Malu kita untuk menyebutkan kata-kata ini. Mudah-mudahan insya Allah beberapa ayat yang kita pelajari ini menambahkan pengetahuan kita tentang salah satu dari rukun iman, yaitu beriman kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan. Kemudian juga berkaitan dengan keimanan kita kepada rasul-rasul yang diutus, yaitu kita buktikan keimanan kepada para rasul yang diutus itu dengan mengikuti dan mencontoh mereka. Seperti apa mereka dahulu menjalankan kehidupan, seperti yang dikisahkan, diceritakan dalam Al-Quran, maka seperti itu pula insya Allah kita akan menjalankan kehidupan ini. Dan mudah-mudahan insya Allah kita akan dikumpulkan kembali bersama mereka, bersama para nabi dan rasul di dalam surga. Inilah beberapa ayat yang akan kita pelajari dan akan kita teruskan kepada tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Sebenarnya dengan penjelasan yang pendek, yang singkat tadi kita sudah paham, tetapi kita ingin berlama-lama dengan ayat Al-Quran ini sehingga kita mengetahui betul kandungan ayat ini, sehingga lebih memantapkan, mengukuhkan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan, sehingga kita akan dapat menempatkan diri kita sebaik-baiknya, yaitu tidak terpedaya dengan dunia yang sementara,
kemudian tetap menjadikan akhirat sebagai tujuan utama gitu. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Ulaika, mereka itu. Kata mereka itu adalah kata penunjuk. Kalau kata penunjuk bermakna mesti kita ketahui siapa yang ditunjuk. Kalau tidak, tak ada gunanya penunjuk. Umpamanya saya menunjuk dinding itu, atau tiang itu, atau pintu itu. Ketika kata itu pasti kita dah mengetahui, oh itu yang dimasukkan itu adalah yang ditunjuk tiang, yang ditunjuk pintu. Tapi kita menggunakan kata itu, kata penunjuk, tapi tak tahu yang ditunjuk. Apa maknanya? Itu apa? Nah, maka kata penunjuk itu mestilah kita tahu yang ditunjuk itu apa. Barulah bermakna kata penunjuk itu. Itu. Kalau sekarang nih saya sebut ini, faham apa yang dimaksudkan ini? Nah, mesti kita tahu yang dimaksudkan ini itu apa, yang ditunjuk dengan ini itu apa. Umpamanya ini, baru faham kan? Apa yang ditunjuk? Al-Quran. Ini kursi. Mereka itu. Ini kita masuk ke ayat ini. Mereka itu, siapa yang dimaksudkan? Yang telah disebutkan. Berarti kata penunjuk itu, kalau kita jumpa kata penunjuk, berarti ada yang ditunjuk, maka cari mana dia yang ditunjuk itu. Setelah kita lihat sebelumnya, yang ditunjuk itu adalah para nabi, para rasul yang telah disebutkan nama-nama mereka sebelum ini. Mereka itu, para nabi dan rasul, orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Kita dah faham ya di pangkal ayat itu. Berarti ayat ini sambungan ayat yang sebelumnya. Karena tak mungkin kata penunjuk itu adalah di permulaan kemudian tidak berkaitan dengan yang sebelumnya. Mereka itu, mereka yang disebutkan sebelum ini, yang telah diperintahkan Rasulullah untuk menyampaikan kisah mereka kepada manusia, adalah orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka. Nikmat Allah yang diberikan kepada mereka itu berupa apa? Nah, nikmat itu yang paling berharga sekali adalah berupa iman yang ada di dalam dada itu, petunjuk, hidayah. Karena dengan iman itu maka semua amal kita menjadi baik, menjadi benar. Dengan iman itu apabila kita beramal, amal kita akan diterima. Tetapi tanpa iman itu maka tak ada lagi kebaikan. Semua akan sia-sia. Ya, apa yang kita lakukan tak akan diterima, ditolak. Karena penentu kebaikan itu adalah iman. Maka nikmat yang paling berharga sekali yang kita terima itu adalah nikmat iman. Nikmat iman itulah yang buat kita beramal, amal kita menjadi kekal. Tetapi tanpa iman tak ada yang kekal. Ya, harta benda, ya nikmat tetapi tak kekal. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi. Kemudian para nabi itu siapa? Dari sisi keturunan, min dzurriyyati Adam, dari keturunan Adam. Jadi yang dimasukkan itu adalah para nabi dari kalangan manusia. Karena manusia pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Kalangan bangsa jin ada nabi juga atau tidak ya? Dari kalangan bangsa jin ada nabi, ada rasul juga atau tidak? Maka ulama kita menyebutkan bahwasanya para nabi dan rasul dari kalangan bangsa manusia itu adalah juga para nabi dan rasul untuk kalangan bangsa jin. Jadi mereka itu belajar dari manusia. Mereka belajar syariat Allah itu dari manusia. Jadi mereka mendengarkan syariat, umpamanya syariat salat, umpamanya syariat puasa, syariat zakat, bagi mereka yang beriman. Karena jin itu ada yang beriman, ada yang tetap kufur seperti moyangnya. Nenek moyang jin itu siapa? Iblis. Iblis ini berketurunan. Nenek moyangnya itu adalah iblis, nenek moyang bangsa jin. Ada yang beriman dari keturunan iblis itu. Nah, bagaimana mereka menjalankan syariat Allah? Mereka belajar dari Rasul yang diutus.
Maka kita pernah dengar Rasulullah itu menyampaikan dakwah kepada siapa? Kepada jin, kepada bangsa jin. Nah, sekarang ini ada juga bangsa jin yang ikut bersama kita ini. Ada, duduk mereka di sini. Sungguh-sungguh lagi, kalah kita. Kita ini banyak yang mengantuk-ngantuk. Nah, sementara mereka ini ada yang sungguh-sungguh. Ya. Maka mana yang lebih baik? Yang lebih tinggi kedudukannya, bangsa manusia atau bangsa jin? Kita yang lebih baik manusia atau bangsa jin yang lebih baik? Nah, pernah ini disampaikan. Maka kita katakan yang paling bertakwa siapa? Kalau bangsa manusia bertakwa, lebih bertakwa, maka lebih baik daripada bangsa jin yang juga beriman dan bertakwa, karena mereka itu ada di antara mereka yang beriman dan bertakwa. Tapi kalau ada bangsa manusia yang kafir kepada Allah, bermaksiat, sementara ada bangsa jin yang beriman bertakwa, maka bangsa jin yang beriman bertakwa itu lebih baik dari bangsa manusia. Kita buat perinciannya seperti itu. Jadi tidak membuat penghukuman secara umum, secara keseluruhan, tidak. Min dzurriyyati Adam, dari keturunan anak Adam, berarti kaitannya nabi-nabi dari kalangan manusia. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan dari kalangan orang-orang yang kami angkat bersama dengan Nuh. Mengapa pula disebut Nabi Nuh lagi? Kalau sudah disebut Nabi Adam kan semua yang di bawah itu masuk sekali. Untuk menerangkan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya Allah pernah suatu ketika dahulu menghabiskan manusia yang kufur kepadanya, yaitu dengan banjir besar. Kemudian yang naik, yang Allah angkut dalam bahtera bersama dengan Nabi Nuh, itu yang selamat, yang beriman. Yang beriman itu yang selamat. Sementara yang tidak beriman tidak naik ke dalam bahtera, mereka mati tenggelam dalam banjir besar. Redaksi ayat ini adalah yang kami angkut bersama Nabi Nuh, bukan redaksinya yang diangkut oleh Nabi Nuh, tidak. Bukan Nabi Nuh yang mengangkut orang-orang beriman lainnya dalam bahtera, tidak. Meskipun Nabi Nuh sebagai Nabi, Rasul pada masa itu, bukan Nabi Nuh yang mengangkut ke dalam bahtera, tetapi Allah yang mengangkutnya, menerangkan bahwasanya yang menentukan bukan Nabi Nuh pada masa itu untuk naik ke dalam bahtera. Yang menentukan adalah Allah. Nabi Nuh berkeinginan ketika itu untuk membawa anaknya, tapi Allah tak perkenankan. Ya, yaitu Allah berkehendak, kehendaknya adalah penolakan dari anak untuk tidak naik ke atas bahtera. Akhirnya terpisahlah Nabi Nuh dengan anaknya. Anaknya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ditenggelamkan. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunan Nabi Ibrahim. Kalau sudah disebut Nabi Nuh, terbawalah sekali Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu di bawah Nabi Nuh. Nabi Ibrahim itu selepas Nabi Nuh alaihissalam. Mengapa? Untuk menerangkan karunia Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada nanti nabi-nabi itu keturunannya itu adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Israel, dan Israel Nabi Yakub, karena nanti ada nabi-nabi keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang kita sebut sebagai nabi-nabi Bani Israel. Bani Israel cerita dalam Al-Quran yang sangat panjang sekali. Siapa itu? Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, dari keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub. Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Yahya, Nabi Isa. Nah, mereka itu adalah nabi-nabi dari keturunan Israel. Wa mimman hadaina, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk, wajtabaina, dan kami pilih. Nah, ayat ini menerangkan umum, bermakna tidak terbatas kepada nama-nama nabi yang disebut saja, tetapi siapa saja orang-orang yang Allah beri petunjuk dan orang-orang yang Allah pilih, mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Kemudian Allah terangkan seperti apa ciri-ciri mereka. Nah, ciri-ciri mereka itu bisa kita ketahui karena
Kalau keimanan itu kan kaitannya kan dengan iman di dalam dada, tak nampak. Nah, ciri-cirinya bisa kita lihat, yaitu ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Idza tutla alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, kharru sujada, mereka bersungkur sujud. Nah, ini ciri-cirinya. Maka ayat ini disebut ayat sajadah. Ayat kita bersujud. Kalau kita baca ayat ini, maka disunatkan kita bersujud untuk menerangkan bahwasanya kita ini termasuk seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Jangan dibacakan kepada kita ayat-ayat Allah kemudian kita tidak bersungkur sujud. Maka berarti kita bukanlah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Maka bersungkur sujud tanda apa? Tanda kerendahan hati. Apabila mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah itu sifatnya mulia, agung, suci, tinggi kedudukannya. Nah, kita sebagai hamba, karena ayat-ayat itu diturunkan kepada kita, maka kita sebagai hamba merendahkan diri dengan patuh kepada ayat-ayat yang isinya perintah di dalamnya. Kalau ada larangan, kita tinggalkan. Kalau ada tunjuk ajar, bimbingan, petunjuk, kita ikuti. Itu tandanya kita sujada. Sujada dengan bersujud, bersujud merendahkan diri, badan kita rendahkan, juga dengan merendahkan hati, sehingga kita tetap mengagungkan firman Allah yang suci itu. Wa buqiya, dan menangis. Nah, menangis mengeluarkan air mata. Yang menangis karena kesyahduan, menangis karena mempersaksikan kebenaran, menangis karena kelembutan hati, menangis karena ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut bisa membuat kita menangis. Umpamanya takut apabila kita ini tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat. Nah, ada orang yang secara zahirnya nampak seperti nikmat, tapi rupanya tidak, rupanya azab. Nah, ada yang diberi harta banyak, harta berlebih-lebih, tambah-tambah terus hartanya banyak, tapi harta itu sepintas lalu harta itu nikmat, tapi dia malah tak bisa tidur dengan hartanya itu. Nah, karena dia memikirkan hartanya itu. Ada yang menjadi takut dengan hartanya, pulang kampung tinggalkan rumah yang besar itu, sepanjang jalan itu gelisah. Nah, apakah itu nikmat baginya? Tidak, malah menjadi azab atau siksaan baginya. Maka orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena keimanan, rasa takut itu karena keimanan. Kemudian satu lagi rasa harap kepada Allah, karena dengan iman itu ia akan mendapatkan seperti yang Allah janjikan, yaitu surga. Maka itu yang membuatnya menangis. Jadi ada yang menangis disebabkan karena takut, karena telah melakukan kemaksiatan umpamanya. Ada yang menangis karena harap. Nah, menangis yang pertama itu menangis sedih. Menangis yang kedua menangis karena gembira. Nah, kedua-duanya mengeluarkan air mata. Menangis karena sedih, Imam Ar-Razi menyebutkan kalau kita menangis karena sedih biasanya air mata itu agak hangat. Agak hangat. Kalau menangis karena gembira, umpamanya kita pergi ke sekolah anak kita, kemudian kepala sekolah mengatakan anak kita adalah anak yang terbaik, anak teladan, mendapatkan nilai yang tertinggi, akhlaknya terpuji, menjadi contoh bagi temannya yang lain. Diharapkan si anak dan orang tuanya ke hadapan untuk menerima hadiah. Bagaimana kita ketika itu? Menangis. Menangis apa? Usap mata, oh rupanya keluar air mata. Biasanya air mata yang seperti itu dingin, sejuk. Makanya cobalah nanti diukur berapa suhunya. Yang menangis sedih dan menangis gembira. Ini Imam Ar-Razi menyebutkan dalam tafsir beliau. Wa buqiya, takut dan harap ini adalah sifat
yang ada pada orang-orang beriman. Para nabi dan rasul, orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang dipilih oleh Allah, ada kalanya berharap menangis, ada kalanya takut juga menangis. Berharap untuk dimasukkan ke surga, takut dimasukkan ke dalam neraka. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datanglah pengganti selepas mereka. Siapa mereka yang dimasukkan? Ayat sebelumnya, yaitu orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Datang pula generasi selepas itu, generasi yang buruk, adha'us shalah, meninggalkan salat, tak mau menjalin hubungan dengan Allah, tak mau menjalankan perintah Allah. Salat itu adalah perintah Allah. Perintah salat itu bukan hanya kepada Nabi Muhammad, enggak. Perintah salat itu semenjak Nabi Adam alaihi salam, semenjak manusia pertama. Wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti nafsu syahwat. Makna nafsu syahwat ini adalah nafsu yang menyuruh kita melakukan keburukan. Innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu syahwat itu menyuruh untuk melakukan keburukan. Adha'us shalah, meninggalkan salat. Ulama tafsir menyebutkan meninggalkan salat ini tak mau salat sama sekali. Masuk waktu salat tak mau salat. Nah, itu maknanya adha'us shalah. Ada orang seperti itu pada hari ini? Banyak. Tetapi ada lagi ulama tafsir menyebutkan adha'us shalah ini bukan tak salat, salat juga. Tetapi salatnya dah di ujung-ujung sekali waktu salat itu. Salat zuhur sudah nak dekat waktu asar. Salat asar sudah nak dekat waktu maghrib. Mereka ini alladzina hum fi salatihim sahun. Mereka ini adalah orang-orang yang lalai dari salat. Nah, kalau yang seperti ini, mana lebih banyak dengan yang meninggalkan salat? Nah, ada juga. Berapa banyaknya perlu kita buat survei lah agaknya ini ya. Nah, mana yang banyak? Yang tepat waktu di awal waktu berjamaah, atau yang menunda-nunda waktu salat? Nah, cobalah kita lihat. Kalau memang di awal waktu berjamaah, berarti setiap salat 5 waktu, bagaimana masjid kita ini? Ramai. Buktinya setiap salat 5 waktu, berapa peratus, berapa persen kira-kira yang datang ke masjid ini? Kalau salat subuh berapa saf? Kalau dikumpulkanlah penduduk kampung kita ini, kira-kira masjid kita ini penuh atau enggak? Penuh. Lalu yang lainnya kemana? Adha'us shalah, meninggalkan salat. Ada yang sibuk berniaga, berdagang, ada yang pergi ke sana kemari, ada yang duduk-duduk nonton TV, ada lagi macam-macam lah, banyak sekali. Mereka ini masuk ke dalam ancaman ayat ini. Ya, dalam tafsiran para ulama masuk. Ada lagi tafsiran yang berikutnya yang dimasukkan dengan meninggalkan salat itu, meninggalkan rukun-rukun salat, tidak menyempurnakannya, tak ada tamakninahnya, macam ayam makan di tanah tuh, cepat sekali. Nah, 2 rakaat subuh itu tak sampai setengah menit. Allahu Akbar. Bagaimana itu bacanya? Nah, maka orang yang seperti ini sama dengan meninggalkan salat. Tidak cukup syarat dan rukun salat, maka salatnya tidak sah, maka sama dengan meninggalkan salat. Adha'us shalah. Wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsu, nafsu syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya. Apa balasan yang akan mereka terima? Maka pasti mereka nanti, saufa ini pasti akan. Nah, kata saufa itu menerangkan yang akan datang, tetapi pasti. Dan yang berfirman adalah Allah, maka kepastiannya itu lebih tegas. Pasti mereka itu akan menemui ghayya. Ghayya ini ada yang menyebut khasarah, kerugian. Tetapi banyak ulama tafsir menyebutkan ia adalah satu bahagian di dalam neraka, yaitu berupa sungai. Ada yang mengatakan sungai, nahrun fi qa'ri jahannam. Ya, qa'ri itu maknanya bahagian bawah dari neraka jahanam. Jadi kalau ada yang dimasukkan ke neraka jahanam dari bagian atas, dilemparkan, untuk sampai ke bawah itu ada riwayat menyebutkan 70 perjalanan, 70 musim
perjalanan 70 musim baru sampai ke bagian bawah neraka jahanam. Jadi kira-kira lembahnya itu berapa dalamnya? Kalau Ngarai Sianok itu kalau jatuh dari atas itu ke bawah berapa lama sampai ke bawahnya? Sebentar ya, 1 menit sampai ya. Itu dah dalam itu. Nah, ini 70 musim. Berjalanan 70 musim. Satu musim itu berapa? Musim bunga, musim dingin, musim panas itu berapa bulan? 70 musim. Dalam riwayat yang lain menyebutkan 50 musim baru sampai ke lapisan bawah. Kemudian ada yang bertanya, lalu yang ghayya itu di mana tempatnya? Kan bagian bawah. Di bagian bawah itu lagi. Jadi di bagian bawah neraka jahanam itu, di bawahnya sekali itu adalah ghayya. Ghayya itu mungkin kerak lah ya. Di bawah keraknya. Sungai yang sangat busuk sekali. Maka dikatakan sungai nanah. Yang busuknya itu sampai ke semua neraka jahanam. Dari bawahnya sampai ke atas. Bahkan ada, saya terbaca di dalam tafsir ulama kita bahwasanya apabila neraka jahanam itu panasnya berkurang, maka nanti dibukakan pintu ghayya itu, pintu yang di dalamnya ada sungai yang busuk itu, yang panas itu, busuk mendidih, panas. Dibukakan saja, maka panasnya akan menaikkan kembali panas neraka jahanam itu keseluruhannya. Dibukakan pintunya saja. Berarti panasnya itu mempengaruhi panasnya neraka jahanam. Untuk siapa itu? Disediakan untuk siapa? Meninggalkan sholat, mengikuti nafsu syahwat. Yang mengikuti nafsu syahwat ini siapa yang dimasukkan ini? Maka dalam tafsir kita dapatkan, yaitu yang durhaka kepada kedua orang tua, tempatnya di ghayya. Durhaka pada orang tua itu kepada ibu saja? Tidak. Kepada bapak saja? Tidak. Kepada ibu, kepada bapak, atau kepada salah seorang dari mereka. Nah, maka siapa yang durhaka kepada orang tua, kepada kedua orang tua, atau salah seorang dari kedua orang tua itu, tempatnya di ghayya. Ada ulama tafsir menyebutkan lagi, ghayya itu adalah lembah yang paling bawah. Kalau tadi adalah sungai, ini adalah lembah yang paling bawah. Yang di lembah itu ada sumur. Kemudian dari sumur itulah mengalir air nanah, air darah yang busuk ke seluruh neraka jahanam. Berarti di hulu betul ya, di hulunya neraka jahanam betul tempat orang yang mengikuti nafsu syahwat, penzina, peminum khamar, meminum minuman keras. Kalau sekarang ini yang mengambil apa itu, sabu-sabu itu, narkotika, narkoba, obat-obat terlarang. Kalau di Malaysia disebut dadah, najis dadah. Tempatnya itu adalah di ghayya. Kalau pada akhirnya di sana akan ditempatkan, maka kalau masih juga melakukannya di dunia, berarti orang tersebut terlalu berani karena tidak menyadari akibat yang akan ditanggung nanti di hari akhirat. Bermakna tidak menggunakan akal pikiran. Orang yang akalnya digunakan pasti tidak akan mau apabila hanya karena nikmat sesaat itu, nikmat nafsu syahwat yang sesaat itu membawanya kepada kesengsaraan selama-lamanya. Tak akan mungkin orang yang berakal melakukannya. Illa kecuali, ini sambungan ayat. Oh, dulu pernah melakukan kemaksiatan, tetapi sekarang tidak lagi. Ini bukan kalangan para nabi ya. Ini kalangan orang-orang beriman biasa
yang mungkin melakukan kesalahan seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, yaitu setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Kullu bani Adama khata', setiap anak Adam melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bertaubat, wa amana dan beriman, wa amila salihan dan beramal saleh, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, wala yudlamuna syai'a, dan mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. Berapa banyak amal yang mereka lakukan dahulu, yaitu menebus diri setelah melakukan kemaksiatan, akan mendapatkan balasan. Mungkin 10 tahun terakhir dari umurnya itu dia telah bertaubat, maka dia sholat bukan hanya sholat fardu saja, sholat sunat juga, bukan hanya puasa Ramadan saja, puasa sunat juga, baca Al-Quran, berzikir, beriktikaf, menghadiri majlis ilmu, menginfakkan harta dan lain sebagainya, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dikurangi sedikit pun. Maka ayat ini ayat yang membuka peluang kepada orang-orang yang bermaksiat, sehingga mereka tidak menjadi berputus asa. Karena ada yang berputus asa, kalau dah macam ni udahlah, berarti nampaknya nasib di neraka jahanam lah saya nanti. Kalau mau bertaubat, insya Allah. Mau menebus diri, insya Allah. Jannati adnin, Allah terangkan surga yang dimasuki itu surga yang kekal abadi, surga Adnan. Allati wa'adar rahman, yaitu yang Allah Maha Pengasih telah berjanji ibadahu kepada hamba-hambanya bil ghaib, dengan gaib. Dengan gaib ini maknanya Allah berjanji tentang surga. Surga itu bisa kita lihat? Enggak. Bermakna janji itu janji yang gaib. Yang gaib itu tak dapat kita lihat. Tapi meskipun surga itu tak bisa kita lihat seperti yang Allah janjikan, kita percaya juga. Nah, itulah dia iman itu. Iman itu percaya kepada yang gaib. Karena ada juga orang yang kalau disebut tentang surga, neraka, akhirat, jawabannya adalah kalau nanti akhirat lah. Nah, sekarang mau dunia dulu lah. Nah, ini nanti akan membawa ke neraka, umpamanya. Nah, neraka lah. Masya Allah, berani betul katakan. Nah, yang penting sekarang ini di dunia dulu. Nah, ini orang yang tidak percaya kepada yang gaib, sehingga berkata dengan perkataan yang sombong seperti itu. Innahu kana wa'duhu ma'tiya, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan datang. Ma'tiya atian, yaitu pasti akan datang. Ma'tiya ini isim maf'ul tapi bermakna fa'il, yaitu pasti akan datang. Janji Allah itu pasti akan ditepati. Kemudian Allah terangkan tentang surga itu seperti apa suasana di dalamnya. La yasma'una fiha lawwan illa salaman. Mereka tidak mendengarkan di dalam surga itu perkataan yang buruk-buruk, yang sia-sia, kecuali yang mereka dengarkan adalah perkataan yang baik-baik, yang membawa kepada keselamatan. Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya, dan bagi mereka rezeki mereka di dalamnya pagi dan petang. Di dalam surga itu nanti kalau masuk dalam surga ada pagi ada petang juga. Ada nampaknya. Iya. Maka ulama tafsir menjelaskan bahwa di dalam surga itu nanti tak ada kegelapan, tak ada malam. Apa sebab? Dalam surga itu penuh dengan cahaya yang terang benderang terus selama-lamanya. Jadi tak ada malam, tak ada malam. Lalu mengapa ada kata pagi dan petang di sini? Untuk menerangkan tentang keistimewaan rezeki itu, rezeki yang selama-lamanya tak pernah berhenti akan diberikan kepada manusia. Karena pagi petang itu menurunkan tentang waktu. Waktu pagi, waktu petang. Ada belahan pagi, ada belahan petang. Maknanya rezeki yang tak pernah putus. Kemudian ketika disebut ada rezeki petang, pagi tak dapat, karena pagi belum kerja, maka baru dapat rezeki itu petang. Tapi ketika disebut, ini istilah dalam bahasa Arab, ketika rezeki itu diberikan pagi dan petang, bermakna rezeki itu senantiasa dapat, terus menerus dapat. Jadi makna pagi dan petang di sini makna rezeki yang diberikan sepanjang waktu, maka digunakanlah pagi dan petang.
Jadi jangan fahami, wah sudah pagi nampaknya dalam surga, kemudian sudah petang. Karena dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya di dalam surga itu kita akan berada di bawah cahaya yang terang benderang. Tilkal jannah, itulah dia surga. Sama ya dalam surga itu. Kita tak boleh bandingkan dengan dunia. Di dalam surga itu tak ada orang yang meludah. Di dalam surga itu tak ada orang yang membuang kotoran, najis. Nah, di dalam surga itu nanti setelah berhubungan tak perlulah mandi junub, bersih kembali. Nah, dalam keadaan suci senantiasa, setiap saat dalam keadaan bersih suci. Maka jangan dibandingkan dengan dunia ini. Seperti apa ya? Tunggulah nanti. Tak sabar kita untuk masuknya seperti apa. Tilkal jannah, itulah dia surga. Penutup dari beberapa ayat ini. Allati nurithu min ibadina, yang kami berikan kepada hamba-hamba kami, mangkana taqiyya, yang dia itu adalah bertakwa. Bertakwa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah? Dirikan salat, maka dia dirikan salat. Kemudian jangan berzina, jangan mencuri, jangan apalagi larangan-larangan Allah, minum khamar, memakan riba, ya akan ditinggalkan semua itu karena keimanan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya nanti surga di hari akhirat. Itu adalah janji Allah dan Allah pasti menepati janjinya. Inilah dia beberapa ayat yang kita pelajari, bertambah pengetahuan kita tentang perkara yang gaib, yaitu berkaitan dengan surga dan neraka. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan hamba-hambamu yang melakukan kebaikan. Wahai yang maha perkasa lagi maha pengampun. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.